Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dara Saputri dari kelas 11 IPS. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme merupakan sebutan lain dari penjajahan, yaitu suatu sistem yang mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Imperialisme ialah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Bidang ekonomi. 1. Bangsa Indonesia mulai mengenal industri pertambangan dengan dibukanya kilang minyak bumi di Tarakan, Kalimantan Timur oleh Belanda membangun rel kereta api untuk memperlancar arus perdagangan liberalisme ekonomi. Kedua, eksploitasi ekonomi. Monopoli dagang VOC menyebabkan mundurnya perdagangan Nusantara di panggung perdagangan internasional. Peranan Syah Bandar digantikan oleh para pejabat Belanda. Ketiga, kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Eksportirnya dilakukan oleh bangsa Belanda, pedagang perantara dipegang oleh orang timur asing, terutama bangsa Cina. Dan bangsa Indonesia hanya menjadi pengecer, sehingga tidak memiliki jiwa wira swasta jenis tanaman baru serta cara memeliharanya. Keempat, dengan dilaksanakannya politik pintu terbuka, maka pengusaha pribumi yang modalnya kecil kalah bersaing sehingga gulung tikar. Kelima, perkebunan di Jawa berkembang sedangkan di Sumatera kesulitan tenaga kerja sehingga dilakukan program transmigrasi. Keenam, untuk mendukung program penanaman modal baru di Indonesia, pemerintah Belanda membangun irigasi, waduk, jalan raya, jalan kereta api, dan pelabuhan. Untuk membangun tersebut digunakan tenaga secara paksa dengan sistem rodi atau kerja paksa. 7. Dengan memperkenalkan sistem sewa tanah, terjadi pergeseran dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang yang juga menyebar di kalangan petani. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial dan budaya, yaitu surat kabar. Adanya surat kabar di Indonesia diperkenalkan oleh bangsa Belanda pada tahun 1659. Surat kabar pertama bernama Batavia's Courant. Surat kabar ini memiliki tujuan untuk menyebarkan informasi. Kedua, kata serapan. Pada saat Belanda menjajah Indonesia, sedikit banyak bahasa Belanda yang menjadi kata serapan di Indonesia. Misalnya kata kantor, yang awalnya dari bahasa Belanda adalah kantor. Adanya kasta antar golongan. Datangnya kolonial Belanda dengan tidak sengaja membuat kasta antar golongan dan menimbulkan adanya penindasan dan kekerasan secara kejam terjadi. Di bidang pendidikan, 1. Lahirnya gerakan pendidikan di Indonesia. Responnya, Taman Siswa di Yogyakarta. Kedua, berkembangnya Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor. Politik. 1. Dikenalnya sebutan raja dan bupati, gubernur, jenderal, residen, dan seterusnya. Kedua, munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional. Sekian dari saya, terima kasih.